Iya. Mari kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimanakah orang mendapatkan aluminium. Jadi aluminium akan kita produksi, tadi kita sudah lihat gunanya ya, macam-macam bentuk bangunan terutama. Nah, kemudian Anda lihat juga bagaimana cara orang mendapatkan aluminium tersebut. Tentunya karena implikasi dari Al memiliki NO yang sangat-sangat negatif, yang negatif ya, dia mudah sekali teroksidasi, maka adanya aluminium di alam juga tidak ada bentuk logam aluminium. Dia ada dalam bentuk oksidanya ya, yaitu Al2O3. Jadi Al2O3 ini yang merupakan boksit kita sebut ya. Walaupun boksit itu banyak lagi komponen lainnya nanti, tapi komponen utama itu adalah Al2O3 dari boksit. Nah, kemudian ini yang diambil orang sebagai tambang aluminium. Jadi kalau kita tambang aluminium yang banyak itu di mana? Pulau Bangka ya. Jadi tambang boksit yang banyak di Indonesia itu kemudian adalah dalam bentuk boksit. Dia nanti ada lihat ada boksit, bentuk boksit. Nah, boksit. Nah, ini boksit. Ini adalah boksit tersebut. Ini boksit yang kelak kita bisa mendapatkan aluminium di sini. Jadi batu-batu seperti ini yang kita proses nanti untuk menjadi aluminium. Ini adalah duit koin ya. Koin ini koin aluminium dan ini adalah biji dari aluminium tersebut yaitu Al2O3 boksit. Nah, soal semuanya berarti kita pakai boksit tadi yaitu alumina, yaitu Al2O3. Nama lain dari Al2O3 itu adalah alumina ya. Maka kemudian karena dia ada Al3 plus dan O22 min di sini, Anda ingin menggunakan Al plus 1, maka di antaranya Anda bisa menggunakan reaksi reduktor, Anda juga bisa menggunakan reaksi redoks dengan elektrolisis, elektrokimia. Nah, sekarang kita menggunakan reaksi elektrokimia, yaitu menggunakan sel elektrolisis. Yaitu apa? Power supply, katoda, anoda, elektrolit. Itu kan 3 komponen wajib dalam sebuah sel elektrokimia kan, yaitu katoda, anoda, elektrolit, dan power supply ya. Nah, ini ada baterai di sini, sumber arus listrik, kemudian Anda gunakan katoda. Apa katoda di sini? Katoda itu adalah plat ini ya. Apa ini platnya ya? Ini plat katoda. Saya nggak tahu ini apa materialnya ya. Maka ini adalah logam yang fungsi sebagai katoda, dan kemudian pada anodanya adalah karbon di sini. Dan kemudian setelah semuanya, disinilah kemudian material kita, yaitu Al2O3 tadi. Ini adalah material boksit tadi ada di sini semuanya. Di sini ya, ini ada boksit di sini nih. Maka kemudian power dinyalakan. Maka terjadi kemudian si elektrolisis, yaitu Al3 plus dari Al2O3 ini akan mengalami reaksi reduksi menjadi Al. Dia reduksi sekarang kan, Al3 plus menjadi Al, menerima dia 3 elektron. Sementara pada anoda, itu oksigen kan, karena kita menggunakan Al2O3 berarti oksigen ada pada larutan di sini. Larutan ini mengandung Al3 plus dan O2 min. O2 min ya. Yang Al3 plus apa terjadi? Dia akan mengalami reaksi reduksi. Di mana terjadinya? Di katoda. Katoda adalah tempat terjadinya reaksi reduksi. Anoda adalah tempat terjadinya reaksi oksidasi. Maka kemudian aluminium akan yang ini hasil reduksi dari Al3 plus maka akan pergi dia ke katoda. Ini katoda sekarang nih. Ini katoda ya. Maka dia sekarang numpuk sekarang sini. Maka dia numpuk sini, numpuk sini. Nah, ini sekarang ini. Inilah aluminium yang mudah diendapkan. Nah, kemudian dia dialirkan ke sini. Di sini adalah tempat di mana aluminium itu ditampung. Begitu. Nah, apa yang terjadi pada anoda? Anoda adalah tempat terjadinya reaksi oksidasi. Apa yang teroksidasi? Karena Anda menggunakan Al2O3, Anda akan mendapatkan O2 min yang teroksidasi menjadi gas apa nih? Menjadi CO sekarang ya. Jadi pada ini ada karbon di sini, dia akan bereaksi dengan karbon yang ada pada anoda ini, maka dia akan bereaksi menjadi CO. Orang tidak menggunakan elektroda di sini, tapi menggunakan anoda material yang juga bereaksi dengan apanya oksigen ini, meskipun gas CO di sini. Begitu ya. Kalau yang lain juga ada hanya menggunakan logam di sini, mungkin logam platina atau apa gitu, maka hanya O2 akan beroksigen gas oksigen. Tapi karena orang menggunakan karbon sebagai anoda di sini, maka karbon ini bisa bereaksi menghasilkan CO kalau ketemu dengan O2.
Begitu semuanya, sehingga kita punya reaksi keseluruhan Al2O3 tambah dengan 3 karbon menjadi Al tambah dengan 3 Cu. Begitu ya. Oke, saya kira jelas ya. Itu namanya Hall-Héroult process. Ya, kira. Kemudian ada pertanyaan dari sini? Nurmaya, ada pertanyaan? Ada Pak, tapi berkaitan sama materi sebelumnya boleh Pak? Oh gitu, apa itu? Kalau tadi kan cara mendapatkan AL itu kan Pak, Ya. Dia kan nggak langsung AL didapatkan kan Pak? Iya. Nah kalau misalnya untuk mendapatkan unsur yang reaktif itu Pak kan susah tuh Pak, atau berbahaya kan Pak? Iya betul. Nah, gimana caranya kalau misalnya dia itu unsurnya reaktif gitu Pak? Oh iya, harus hati-hati ya. Seperti kalium kemarin kan? Jadi seperti kalium, itu, Pak. seperti kalium itu bahaya sekali. Ya harus hati-hati ya. Saya kira pas bab tentang kalium Anda sudah belajar tentang bagaimana untuk mengisolasi kalium. Jadi tolong dibuka lagi bagian dari alkali dahulu. Kita pernah melihat dengan proses orang untuk mendapatkan logam kalium. Itu sangat hati-hati sekali. Tidak boleh ada air di sana, tidak boleh ada oksigen di sana. Ya, itu cara mengekstrak atau mendapatkan logam-logam yang reaktif. Dan kebetulan sekarang kita menggunakan logam aluminium yang tidak reaktif, maka kita bisa melakukan dengan cara yang elektrolisis seperti itu. Ya, elektrolisis. Berarti Pak, setiap unsur yang ditemukan itu nggak langsung unsur itu ya Pak? Dia dalam bentuk campuran dulu gitu Pak? Kecuali emas. Nah, emas, perak, itu baru yang langsung di alam. Tapi yang lainnya mereka dalam bentuk teroksidasi semua. Alasannya harga E0-nya, ya. E0-nya kan negatif-negatif atau kecil, ya. Sementara emas, kemudian perak itu sebelah kanan dalam garis volta. Dia itu nggak malas untuk teroksidasi. Artinya dia senang dalam bentuk AU-nya, AU0, AG0. Nah, itu dia. Iya, itu kenapa tambang emas itu emas ya. Ada pernah lihat orang nambang emas di sungai misalnya kan itu emas yang nampak kan, nampak kemudian butiran-butiran emas kuning. Iya. Nah, itu dia. Tapi nggak pernah kita dapatkan butiran aluminium kan. Pergi ke sungai, lihat batu-batu nampak butiran aluminium. Oh, tidak ada. Adanya adalah bauksit. Bauksit ya. Begitu. Iya, Pak. Makasih, Pak. Oke. Nah, sekarang mari kita lihat lagi di mana adanya aluminium di alam ya. Ternyata dia paling banyak itu ternyata bukan di bauksit. Jadi bukan tambang bauksit ya. Yang tadi kita bahas untuk mendapatkan aluminium, kita ekstrak aluminium ternyata bukan di sana. Jadi aluminium itu banyak itu ternyata di tanah liat. Tanah liat kan, orang lagi buat keramik nih. Buat apa ya? Buat ini pas bunga atau apa di bahan tanah liat. Kalau kita buat jadi batu bata ya, batu bata itu adalah tanah liat. Dan dia banyak sekali di bumi kita. Coba di kampung-kampung kita kan banyak tanah liat. Bukit-bukit tanah liat. Mudah kita dapatkan tanah liat. Dan apa itu tanah liat? Itu adalah hydrous aluminium phyllosilikat. Jadi ada silikat, ada aluminium di sini. Ya, hydrous, berarti ada air pula di sana. Nah, itulah apa nih tanah liat tersebut. Jadi kalau ini tanah liat ya, maka apa yang ada di sini? Ada aluminium di sini, ada silikon di sini, ada oksigen di sini. Termasuk juga ada air di sini. Nah, itu dia sekarang. Baik, kita ambil contoh dari tanah liat. Di tanah liat itu ternyata banyak pula teman-teman klasifikasinya. Jadi tanah liat atau bahasa Inggrisnya clay ini itu suatu keluarga besar. Macam-macam namanya ya. Nah, kalau nanti ada ini pendidikan atau murni ya? Pendidikan, Pak. Oh, pendidikan berarti tidak masuk lab nanti ya. Tidak masuk lab kimia ya. Baik. Nah, Pak John Effendi suka melaksanakan riset tentang clay ini, juga Bu Samsi ini. Nanti kalau ingin tentang lebih lanjut tentang apa nih silikat, aluminium silikat ini, maka Pak John Effendi bisa fasilitasi untuk penelitian tugas akhir. Nah, clay ini semua atau tanah liat ini itu banyak kelasnya, ada kaolinit, ada montmorillonit, ada bentonit ya, macam-macam namanya. Dan sekarang mari kita ambil contoh dari clay yang bernama montmorillonit.
Jadi monomer itu tanah liat juga, tapi salah satu jenis tanah liat. Nah, ini tanah liat monomer ini mempunyai struktur seperti yang ada di kanan ini, dan rumus kimianya panjang ya. Na, Ca, 0,33 aluminium, magnesium 2 silikat, OH2 kali hidrat ya, H2O, kemudian hidrat H2ON sekian. Dan inilah bentuknya tanah liat dari monomer seperti ini dia, dan powdernya seperti ini kita lihat ya, yang sudah lazim Anda lihat. Nah, saudara semuanya, bagaimana sih bentuk dari ini? Nah, ternyata sesuai namanya dia adalah hidros aluminium filosilikat. Berarti ada aluminium, ada silikat. Nah, ini dia semuanya. Agak rumit melihatnya sini ya, tapi kalau digambarkan sebenarnya sederhana ini. Yaitu ada namanya bagian yang atas pertama ini ya. Nih. Ini bangunnya bangun tetrahedral, sama dengan bangun yang di bawah sini. Nih, ini namanya bangun tetrahedral kan? Ini tetrahedral ya, nampak tetrahedralnya kan? 1, 2, 3, 4. Ini buat tetrahedral nih. Ini juga tetrahedral yang bergabung. Nah, pada tetrahedral tersebut itu ada atom silikon di sana. Jadi yang di tengah-tengah tetrahedral ini atom silikon nih. Ini atom silikon, ada atom silikon. Pokoknya yang di tengah-tengah tetra ini atom silikon. Atom silikon ya. Pas di tengah-tengah bangun tetrahedral. Yang merah-merah ini adalah atom oksigen. Atom oksigen. Nah, itu yang pertama. Jadi bagian pertama bagian tetrahedral ya, yang kita sebut dengan lapisan silikat. Berarti ada nama silikat maksud sekarang kan. Apa itu silikat? Nanti kita bahas tentang silikon, yaitu SiO4 2- ya. Jadi ingat, At adalah nama untuk ion negatif. Jadi silika SiO2. Kalau silikat SiO2, SiO4 2-. Jadi negatif dia misalnya ya. Nah, ini adalah silika nih, ini SiO4 2- ini. Yang ini juga demikian, SiO4 2- ini ya. Sama nih. SiO4 tersebut. Silikat dia bentuk tetrahedral seperti ini. Yang atas ini juga silikat, bentuknya tetrahedral. Kita kasih nama tetrahedral layers, lapisan tetrahedral. Kemudian saudara semuanya, di bagian tengah mari fokus lagi nih. Tengah-tengah ini ternyata ada atom aluminium yang hitam ini. Ini atom aluminium, ya, atom aluminium. Dan dia kemudian juga dikelilingi oleh atom-atom oksigen pada bangun oktahedral. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atom O6 buah mengelilingi atom Al yang ada di tengah-tengah, ya. Maka Anda mendapatkan struktur yaitu oktahedral. Oktahedral ya. Nah, ini salah semuanya kita punya TOT. Tetrahedral, oktahedral, tetrahedral. Itu satu buah lapisan. Nah, lapisan kedua juga ada kayak gitu. Ini adalah tetrahedral, ya. Ini ada oktahedral lagi nih. Di bawahnya ada tetrahedral lagi, TOT lagi di sini. Begitu. Nah, antara satu lapisan dengan lapisan yang lain, ini ada molekul air. Ini H2O nih ya. Ini H2O yang mengisi namanya basal space atau jarak antar dua buah TOT ini nih. Namanya basal space ya. Atau apa nih? Jarak antar dua lapisan ini. Kemudian semuanya apa ada di sini? Ada air, apalagi juga ada yang hijau ini adalah logam apa nih? Natrium nih. Ini juga natrium atau kalsium. Nah, ini jadi rumus formula seperti ini Anda bisa lihat dalam bagan ini seperti di kanan. Begitu ya. Dan kemudian kalau kenapa dia berderai-derai aluminium? Apa? Tang lihat. Coba bisa menjelaskan berdasarkan struktur. Nah, Anda punya struktur sekarang nggak? Nah, sekarang kenapa dia larut dalam air? Atau bisa membentuk koloid dalam air? Atau dia berderai-derai? Bisa menjelaskan dengan struktur? Ilham, bisa Ilham? Masuk nih. Kan saya boleh lihat dulu, belum siap. Bisa, Boleh. Bisa menjawab? Yang peningkatan struktur, bisakah menjelaskan sifat aluminium? Tanah liat yang berderai? Siapa bisa?
Halo? Siapa bisa nih? Ilham bisa Ilham? Tidak ada respon ya. Kemudian siapa lagi ini? Manja Azhari. Iya, bagaimana Manja Azhari bisa menjelaskan ini? Wah, juga tidak ada di sini ya. Tari Gustia, Tari Gustia, Tari Gustia apa nih ya? Bisa menjelaskan? Siapa bisa menjelaskan? Menjelaskan apanya, Pak? Aluminium tanah liat ini, tanah liat bersifat seperti ini, dia bisa larut dalam air, menjadi koloid dalam air ya. Dan kalau kering dia bisa menjadi berderai-derai. Karena pembatas dari layarnya itu tadi ada molekul air, Pak. Iya, iya betul ya. Jadi dia itu merupakan suatu layar-layar TOT yang terpisah dengan layar-layar yang lain. Layar-layar yang terpisah dan kemudian dipisahkan oleh molekul-molekul air-air di sini ya. Jadi itu membuat dia kenapa dia larut dalam air dan menggeser antara layar dengan layar karena dia tidak ada ikatan kimia, maka itu mudah sekali. Itu membuat dia kemudian jadi berderai-derai kalau dihancurkan begitu ya. Oke lah, saya kira jelas. Kita lanjutkan tentang juga. Bentar ya. Ini anak menangis pula. Ya, kita lanjutkan ya. Jadi tadi kita bicara apa tentang jenis tanah liat yang pertama itu montmorillonite. Nah, sekarang ada namanya kaolinite. Nah, ini juga merupakan mineral tanah liat dan dia mempunyai komposisi yaitu Al2, Si2O5OH. Ini bentuknya sekarang. Dan kalau Anda lihat dengan seperti ini bentuknya ya. Kalau tadi kita punya TOT, sekarang kita punya TO ya. TO seperti ini. Jadi antara sudut layarnya adalah TO. Tetrahedral, tetrahedral, O-nya oktahedral. Tetrahedral, O-nya oktahedral. Begitu. Dan kita sudah tahu apa itu tetrahedral, yaitu bentuk dari silika ini ya. Ini silika, yaitu SiO4. Ini silikon ada di sini. Ini silikon yang merah, oksigen yang warna putih atomnya. Yang bulat putih ini oksigen. Kemudian aluminium adalah yang kedua, yaitu ada yang tengah sekarang ya. Dan kemudian oksigen yang warna putih di sini. Jadi hanya dua lapis, yaitu lapisan silika dan lapisan tetrahedral. Begitu. Oh, ada nih. Kemudian yang di bawah juga demikian, CO. Kemudian ada tetrahedral oktahedral. Dan kemudian tetrahedralnya adalah SiO4, silikat dan aluminatnya adalah Al2O6 ini ya.
ya airnya air tengah kemudian O di sini nih. Dan oksigen ini di-sharing bersama ya antara lapisan ya. Jadi antara O yang di sini Anda lihat ini dimiliki oleh lapisan silikat dan alumina. Begitu ya. Dan di antaranya ini ada lapisan air H2O di sini nih yang disebut dengan air interstisi ya, air yang mengisi ruang antar ini. Iya. Begitu ya. Baik, teman semuanya. Jadi itu ya. Jadi kita punya kaolinit di mana TO sekarang nih. Tetrahedral yaitu silikat dan aluminanya itu adalah yang bawah oktahedral sini. Nah, kemudian di tengah-tengah itu ada air yang merupakan air yang molekul air yang menjadi mengisi antara rongga-rongga antara di sini. Ini jenis aluminium apa? Tanah liat yang kedua. Kita lanjutkan. Baik. Nah, saudara semuanya, di mana ada tanah liat yang banyak? Jawabannya adalah di daerah panas. Yaitu daerah panas, lingkungan yang lembab, maka makin banyak ion-ion yang bisa larut yang terlepas daripada struktur clay tanah liat tadi untuk menghasilkan yang disebut dengan boksit. Jadi kita punya apa tadi? Kita punya ini tadi kan, tanah liat ini, kemudian tanah liat ini, monomodulonit, ada kaolinit, dan kalau daerahnya itu panas, kemudian daerahnya lembab, seperti kita Indonesia, maka ion-ion yang banyak tadi kemudian terlepas dari struktur dari kaolinit, monomodulonit tadi. Apa yang ditinggalkan lagi? Al2O3 termasuk Al hidroksida ini, aluminium oksida terhidrat ya. Aluminium oksida terhidrat. Jadi Al2 dioksida. Jadi struktur yang banyak ini nanti keluar nih. Ini silikatnya hilang, kemudian terlepas ya. Kemudian kalau di sini ada natrium, kalsiumnya juga lepas. Ini juga lepas ya. Tinggal apa yang tinggal lagi itu struktur yang disebut dengan aluminium oksida nih. Jadi ini kira ya, aluminium oksida yang tertinggal di sini. Begitu. Nah, sehingga kemudian kita mendapatkan bentuk seperti ini yang disebut dengan boksit. Jadi aluminium oksida tersebut adalah nama untuk boksit ya. Tapi dia terhidrat sekarang dan tidak murni. Tidak murni itu kenapa? Banyak lagi nanti unsur-unsur atau senyawa lain yang juga ikut ada di boksit ini. Tapi komponen fokus kita adalah kepada aluminium oksida tersebut. Dan kalau kita punya garis ekuator sekarang, ini bumi kita ya. Maka kita di Sumatera Barat, kemudian Kalimantan, kemudian pulau-pulau kecil di sini, itu kaya dengan boksit. Kemudian juga Amerika Selatan di sini ini ada Amerika Selatan di sini ya. Itu juga demikian, juga dengan Afrika hampir mendekati Afrika Utara ini. Ini adalah Amerika Selatan maksud saya, ini adalah Afrika. Maka kemudian daerah-daerah yang dilalui oleh garis ekuator ini merupakan daerah yang panas ya, kemudian juga lingkungannya lembab dan kemudian terjadi pelepasan dari ion-ion yang dalam clay tersebut meninggalkan aluminium oksida terhidrat yang kita sebut dengan boksit tadi. Begitu semuanya. Jadi Indonesia itu ada di Riau itu Pulau Bintan, kemudian Pulau Bulan di daerah Kepri, kemudian di Sumatera Utara itu ada di Kota Pinang, kemudian di Bangka Belitung, kemudian di Kalimantan Barat. Itu daerah-daerah yang kaya dengan boksit. Jadi boksit itu semuanya itu perubahan dari tanah liat menjadi boksit. Jadi induknya tanah liat, kemudian dia mengalami leaching dari ion-ion yang ada di sana gara-gara panas dan suhu yang lembab, udara yang lembab meninggalkan boksit.
Oke, paham ya? Nah, sekarang kita lihat bagaimana orang mendapatkan aluminium dari boksit. Maka pertama langkahnya adalah ekstraksi purifikasi boksit. Jadi boksitnya kemudian dimurnikan ya. Apa reaksi kimianya? Al2O3 itu boksit tadi ditambah dengan hidroksida menghasilkan aluminium hidroksida. Ini nih, alumina ya. Yang kedua, alumina ini diapakan lagi? Didinginkan ya, jadi panas ya, akan didinginkan dan kemudian dia akan mengalami reaksi seperti di sini Al2O3. Terbentuklah kemudian alumina. Ya, alumina Al2O3. Kemudian lanjut apa lagi? Setelah itu aluminium oksida yang terhidrat ini hasil dari reaksi nomor 2 di atas kemudian dipanaskan. Terbentuklah kemudian aluminium 2O3 alumina yang udah bebas dari air. Ya, airnya udah bebas nih. Dan kemudian wah, sekarang ada masalah nih. Anda akan melakukan ekstraksi aluminium di sini. Kita punya apa sekarang? Kita punya senyawa Al2O3. Tapi karena Al2O3 ini katanya memiliki muatan yang besar, ya maka tentunya dia akan memiliki energi fisi yang besar pula. Sehingga kalau Anda ingin langsung mendapatkan ya, karena itu dia kemudian memiliki melting point yang sangat besar, itu 2040 derajat Celcius. Ini adalah melting point dari alumina. Maka cara terakhir adalah kita melakukan elektrolisis, mengubah Al2O3 menjadi aluminium. Maka kita mendapatkan kemudian aluminium tadi ya, dengan jalan elektrolisis. Ada anoda, ada katoda. Apanya di anoda? Grafit tadi. Ada gambar yang sebelumnya kan, Herald tadi. Kemudian ini gambar yang lain, sama saja prinsipnya. Dan ini adalah, di sini adalah Al2O3 yang dilarutkan dalam apa pelarutnya? Kriolit namanya, secara kimianya, Na3LF6. Jadi bukan air, tapi kriolit. Kemudian ini adalah carbon light iron, itu sebagai katoda dia nanti, sebagai katoda ya, katoda, dan kemudian dia akan mengumpul di sini Al-nya dan akan leleh ke sini. Begitulah terjadi semuanya ya. Begitu. Dan molten oxide is dissolved in molten ya sama ya. Dan kemudian Anda akan mendapatkan aluminium yang keluar di sini. Oke, saya kira demikian ya. Dan di mana kita punya di Indonesia, pabrik yang besar itu adalah Inalum. Dulu ceritanya konon ya, konon Freeport di Papua itu, Freeport McMoran Company, perusahaan emas ya, itu udah mau habis tuh masa kontrak Freeport di sana. Freeport itu kan Amerika yang punya. Dan kemudian pihak Indonesia mau beli Freeport, dan apa yang modalnya? Duitnya dari mana? Dari Inalum. Nah, konon seperti itu saya tentang benar atau tidak saya kurang jelas ya. Akhirnya berapa saya nggak tahu. Tapi yang jelas kabarnya